Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke inti video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Zikra Syarif Nasution dari kelas 10-7. Alasan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas Al-Quran Hadis, yaitu menceritakan mukjizat dari nabi-nabi, dan yang saya pilih itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa saya untuk memilih Nabi Sulaiman? Karena menurut saya menarik aja ceritanya, karena yang cerita tentang mukjizat yang dia bisa ngomong dengan hewan. Cuman itu aja sih alasannya. Langsung saja, daripada lama-lama, kita mulai. Mukjizat dan kisah singkat dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Mewarisi kekayaan Nabi Daud. Menurut buku 25 Nabi, banyak bermukjizat sejak Adam alaihissalam hingga Muhammad SAW, karya Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa warisan kekayaan Nabi Daud. Bahkan Allah menambahkan kekayaan tersebut sehingga Nabi Sulaiman menjadi nabi yang paling kaya. Hal ini tertuang dalam surah An-Naml ayat 15 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat megah dan penuh emas hingga berlian. Istana itu dibangun tidak hanya oleh manusia, namun juga binatang dan jin yang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. 2. Kekayaan yang tidak ada tandingannya. Tak hanya memiliki kekayaan yang berlimpah, Allah juga mengabulkan doa Nabi Sulaiman agar kekayaan yang tidak memiliki tandingan. Doa Nabi Sulaiman meminta untuk kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam surah Sad yang ayat 35 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. 3. Cerdas dan bijaksana sejak kecil. Allah telah memberikan mukjizat berupa kecerdasan kepada Nabi Sulaiman. Begitu juga dengan kebijaksanaan dalam berpikir dan mengambil keputusan. 4. Kemampuan berbicara dengan bangsa binatang. Mukjizat Nabi Sulaiman selanjutnya adalah kemampuan berbicara dengan bangsa binatang. Allah memberikan mukjizat ini agar bangsa binatang dapat membantu Nabi Sulaiman dalam kehidupannya. Nabi Sulaiman pun dapat berbicara kepada semut hingga burung. Hal ini tertuang dalam surat An-Naml ayat 16 sebagai berikut. Wa warisa Sulaiman Dauda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'i inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Salah satu kisahnya disebutkan bahwa burung Hudhud memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman bahwa dia tersesat di sebuah negeri bernama negeri Saba yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Balqis, dan ibunya adalah seorang jin perempuan bernama Faria. Bahwa Hudhud berkata, ia memiliki Ratu Balqis dan kaumnya sedang menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman pun menyadarkannya dengan memberi surat dan menunjukkan kehebatan Allah melalui kerajaannya yang indah dan megah, agar Ratu Balqis percaya betapa hebatnya kekuasaan Allah dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dapat memerintahkan jin dan setan. Selain bangsa binatang, Nabi Sulaiman juga dapat memerintahkan jin dan setan untuk tunduk kepadanya. Bahkan, jin dan setan itu membantu Nabi Sulaiman membangun istana yang megah. Tentunya mukjizat ini atas izin Allah seperti yang tertuang dalam surat Sad ayat 37-39 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
wassayatina kulla banna'in wa gawwas wa akharina muqarranina fil asfad haza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. 6. Menundukkan angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan angin agar dapat membantu kepentingannya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan angin lalu meletakkan singgasananya di puncak angin yang menyerupai gunung. Ahmad Zainal Abidin dalam bukunya berjudul Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman memaparkan sebuah riwayat bahwa Nabi Sulaiman pernah memerintahkan angin untuk berkumpul hingga membentuk gunung yang besar. Kemudian ia perintahkan ajudannya untuk meletakkan singgasananya di tempat yang paling tinggi di gunung angin tersebut. Lalu ia memanggil kuda yang memiliki sayap untuk membawanya ke atas singgasana. Setelah Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya, ia perintahkan angin untuk mengangkat semua pembesar kerajaannya ke atas langit. Nabi Sulaiman berada di atas langit. Ia tundukkan kepalanya sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, hingga angin mampu mengantarkan pada tempat yang telah dituju. Allah berfirman dalam Quran Surah As-Sad ayat 36-40 yang artinya, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan yang semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Quran Surah As-Sad ayat 36-40. Menemukan kubah ajaib. Allah memberikan wahyu kepada Sulaiman untuk menuju tepi pantai. Ketika sampai di sana, ia memerintahkan jin Ifrit untuk menyelam sampai ke dasar laut, dan mereka menemukan sebuah kubah ajaib. Kubah itu penuh mutiara dan zamrud. Rupanya di dalam kubah itu terdapat seorang pemuda yang mendapat kubah dari Allah sejak masa Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman pun dibuat takjub dengan mukjizat dari Allah. Hai, akhirnya kita sampai ke video akhirnya atau cerita akhirnya. Demikian isi video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dari cerita awalnya Nabi sampai akhirnya, dari mukjizat awal sampai akhirnya. Mungkin karena kalau belum lengkap tolong dimaafkan, atau ada kesalahan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan itu sungguh hanya milik Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.